Tajahau, apa kabar semuanya? Welcome back to my channel. Bersama saya Kakak Elis di sini. Oke, guys. Kakak Elis doakan semoga hari ini kita sehat-sehat saja, tetap di dalam lindungan yang maha kuasa. Oke, pada hari ini Kakak Elis mau mukbang lagi, mukbang saja kerjanya, makan-makan terus. Di depan Kakak Elis ada ini, ada cherry. Harga cherry di Malaysia itu cukup lumayan mahal ya. Ini Kakak Elis, ini ini adalah di antara buah yang paling jarang untuk Kakak Elis makan. Boleh dikatakan jarang sebab harga dia mahal ya. Kakak Elis akan mukbang buah ini. Apa rasa dia? Kata orang manfaat buah cherry ini apa ya? Ada manfaat juga ya. Kurang tahu Kakak Elis sama ada dia punya manfaat atau tidak. Mula-mula dia asam. Rasa dia guys, waktu mula-mula gigitan pertama rasa dia itu asam. Kakak Elis rasa apa yang asamnya? Yang asam ada yang bagian tengah. Yang bagian tengah itu yang asam ya guys. Ini saya beli buah cherry ini karena lihat itu ada di salah satu YouTuber itu Kakak Ina. Tengok dia makan seperti dia sedap, dia petik di tepi jalan bersama suaminya, dia makan seperti sedap. Jadi Kakak Elis pun coba beli. Yang Kakak Ina makan itu fresh ya, dia petik dari pokok, fresh dari ladang. Kalau ini kan sudah diimport. Yang dia makan yang fresh dari ladang, yang ini kita makan fresh dari kulkas, kita belikan dari kulkas. Oke guys, sambil makan sambil Kakak Elis berceloteh sedikit ya. Kakak Elis harap kalian tidak bosan dengan Kakak Elis yang rupanya cuman apa adanya ya, yang biasa-biasa tapi bukan yang luar biasa. Yang warnanya sudah hitam, kalian bisa lihat. Yang warnanya sudah hitam itu dia lebih manis. Yang apa ini? Yang merlon ya. Ini bukan juga merlon ya. Yang sudah agak kehitam-hitaman itu manis. Yang masih merah seperti ini, merah merona, ini asam ya. Dari tadi ini HP ku jatuh terus ya, saya terpaksa ulang lagi. Yang ini yang merah merona rasanya lebih asam, yang ini yang hitam seperti ini dia lebih manis. Sayang Kakak Elis, kalau kalian mau beli buah cherry, kalian beli yang warna yang pekat, warnanya yang hitam. Yang merona, yang merlun yang lebih gelap. Bilang merlun juga bukan warna merlun ya, dia lebih hitam dari merlun ini. Seperti udah mau kehitam-hitaman lah. Ini yang warna merah ini dia masih agak asam. Dia lebih agak asam sedikit. Oh ya guys, sebelum sambil Kakak Elis makan, sambil Kakak Elis berceloteh sedikit ya.
semalam si abang itu dia jarang sekali bawa mobil ya. Mobil itu diserahkan ke aku sepenuhnya. Aku yang banyak pakai mobilnya dia, jadi dia jarang dia pakai motor. Jadi dia jarang bawa mobil. Ini ceritanya. Semalam kami pergi makan. Memang saya itu lebih banyak bawa mobil ya, tapi tentang apa kerusakan mobil atau apa-apa yang itu yang harus ditangani itu saya tidak tahu ya. Memang selalu yang servis mobil apa semua itu si abang. Kalau sebab dia pun tidak pernah suruh saya. Kalau dia suruh katanya nanti itu orang bengkel menipu kamu karena kamu tidak pandai atau apa. Jadi semua itu dia yang bawa lah, dia yang uruskan semua tentang mau servis mobil atau apa semua itu dia yang buat. Jadi saya ini tahu bersihnya bawa mobil, hanya tahu start pergi itu saja, tidak pernah cek kekurangan air kah atau kekurangan minyak apa, minyak ini minyak itu, air radiator, semua itu si abang yang cek ya. Termasuk taya sekalipun saya tidak pernah cek guys. Teruk kali kan, jangan kalian tiru ya. Terus semalam kami pergi makan, kembali lagi cerita semalam ya. Habis makan aku punya minyak itu masih sisa separuh ya. Kebetulan lewat di stasiun minyak yang tempat saya isi minyak, jadi abang singgah untuk isi minyak. Kataku, aduh masih separuh ini, buat apa mau diisi katanya. Tidak apalah, sudah terlalu lewat, nanti kosong juga mau diisi, sekalian mau cek taya. Sekali dia pun taya yang satu taya itu guys ternyata sudah tercucuk sama skru. Luar biasa ya. Kakak Elis bawa mobil tapi itu tayanya sudah kecucuk skru, bisa tidak tahu. Hebat kan? Hebat yang jangan ditiru ya. Karena kakak Elis tidak tahu menau apa yang mau dibikin. Terus abang kasih tahu, besok kamu pergi ke kedai taya. Aku tanya, ke kedai taya mau bikin apa? Bukan maksudku ke kedai taya mau bikin apa, memang aku tahu harus yang mengatasi itu tayanya. Aku tanya, kamu mau aku bikin apa? Dia sampai rasa marah. Ya aku bilang, kamu jelaskan lah, sama ada mau cabut itunya ditampal atau harus ditukar semua taya. Ya ampun, emang kamu kayak kali itu tayamu itu masih baru loh, lu mau tukar taya karena cuma satu itu bisa dicabut katanya ditampal. Ya aku bilang aku kan tidak tahu mau bikin apa, makanya aku tanya. Itulah guys, ternyata lebih penting ya. Memang waktu kakak Elis waktu ambil lesson atau ambil SIM itu ya, kakak Elis ada belajar untuk cek taya apa, tapi kakak Elis tidak belajar untuk buka taya atau taya itu mau ditampal atau tidak, itu kakak Elis tidak belajar. Jadi harus dikasih tahu. Terus katanya ini cuma besok kamu pergi ke taya, kamu tunjuk saja, orang itu sudah tahu apa mau buat. Ya tadi kakak Elis pergi, kakak Elis tunjuk itu, hanya tunjuk seperti itu, orang itu tahu dia buat. Dan bayarannya cuma 5 ringgit guys, murah meriah ternyata. Sampai aku kira mau tukar semua taya, satu taya. Apa masih ada yang seperti kakak Elis ya? Atau kalian pada hebat-hebat semua? Jika yang udah hebat-hebat, mantap, luar biasa. Tapi jika ada yang masih seperti kakak Elis ya, mendingan kita sama-sama berubah. Kita itu harus tahu menahu, kita itu harus peduli terhadap kereta itu atau mobil ya. Kita harus peduli, kita harus sering cek apa yang kurang, apa yang perlu ditambah. Harus betul-betul diberi perhatian mobil itu ternyata. Yaitu syukur. Ya, kalau kalian pikir kenapa kakak Elis berfungsi,
Sebab ada satu kali kakak Elis itu kejadiannya juga tidak tahu kenapa, mungkin kakak Elis tercucuk apa-apa juga, atau sampai kakak Elis tidak tahu. Waktu itu kakak Elis bawa budak-budak pergi ke gereja ya. Itu tayanya sampai kampus semua, sampai orang lain stop kakak Elis tunjuk. Syukur waktu itu ada cik abang polis 2 orang yang baik hati, yang dia singgah, dia tolong kakak Elis tukar taya ya. Perkongsian kakak Elis adalah supaya kita itu betul-betul teliti dengan kendaraan kita, karena kita untuk mengelakkan hal-hal yang tidak baik terjadi ya. Yang waktu itu kakak Elis syukur itu bukan pas di tempat yang laju, pas kebetulan nasib baik di depan kakak Elis itu traffic light, lampu merah, lagi merah itu lampu, langsung dia itu kayaknya dia itu kempisnya sudah lama, tapi kakak Elis tidak peduli, tidak tahu, bukan tidak peduli apa, karena tidak tahu. Bayangkan guys, kalau seandainya itu yang terjadi pas di jalan yang laju, terus kakak Elis punya itu tiba-tiba mungkin ketabrak orang atau bertambung dengan lori atau apa, kakak Elis tidak bisa bayangkan. Apalagi waktu itu kakak Elis bawa semua anak-anak di dalam mobil, itu ada 4 orang, 5 orang, semua itu tuh anak orang guys. Jadi kejadian yang tadi memang sepertinya simple, taya itu cuman kecucuk skru, tapi itu yang memberi pengetahuan kepada kakak Elis, oh ya, saya harus peduli tentang keadaan kendaraan, saya harus sering-sering cek, karena itu adalah mengakibatkan membabitkan atau mengakibatkan tentang keselamatan perjalanan kakak Elis juga. Dan ianya membuat kakak Elis, oh iya, nanti kakak Elis akan berkongsi dengan teman-teman kakak Elis. Semoga apa yang kakak Elis berkongsi ini yaitu bermanfaat bagi kalian. Jangan kecam kakak Elis kalau terlalu ini bilang on juga tidak on ya, terlalu no care, tidak peduli tentang kendaraan. Semoga kalian hal itu tidak terjadi kepada kalian. Sebelum yang terjadi, lebih baik kita mengatasi hal itu supaya tidak terjadi. Oke guys, thank you. Semoga perkongsian kakak Elis ini bermanfaat buat kalian dan buat kita semuanya. Sekali lagi jangan kecam bahwa kakak Elis, karena ketidaktahuan kakak Elis ya. Iya, karena juga itu penyebabnya adalah terlalu disayang sama suami, sehingga semuanya disediakan oleh suami. Iya. Jadi hari ini kejadian itu memberi pelajaran kepada kakak Elis. Jadilah seseorang yang berdikari, yang teliti kepada sesuatu yang dianggap remeh, tetapi itu hal-hal yang paling penting. Oke guys, cukup sampai di sini. Kakak Elis mau lanjutkan ini, mau ambilkan ini sebuah. Di kulkasku masih banyak buah yang perlu ku habiskan. Kemarin beli yang durian yang kakak Elis buat itu belum dimakan ya. Mungkin nanti malam lagi. Kakak Elis doakan semoga kita semua sehat-sehat saja dan senantiasa dalam lindungan yang maha kuasa. Jangan lupa tetap bersyukur, karena bersyukur itu mahal. Tidak semua yang memiliki akan bersyukur. Terima kasih. Jangan lupa kamu like, subscribe, komen, dan share jika menurutmu video-video kakak Elis bermanfaat. Thank you guys. Bye. Tuhan memberkati kita.